Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Puji dan syukur tidak bosan-bosannya mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat-sahabat santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tadi ada sedikit keterlambatan karena ada tugas yang memang juga harus saya tunaikan. Alhamdulillah bisa kita mulai pada malam hari ini. Seperti biasa kami menginformasikan ada kegiatan ini seperti biasa ya, pesantren virtual Pondok Salat mudah-mudahan menjadi pesantren faktual Pondok Salat. Kemudian ya visa haji resmi langsung berangkat tahun 2025 tanpa antri, dan insya Allah aman dan amanah umroh munajat sambil ibadah qabul hajat di bulan Syawal. Mana tahu ada saudara teman yang mau cari informasi, boleh silakan hubungi nomor kontak di brosur ini. Begitu juga menyambut datangnya Ramadan, ini sering saya sampaikan, ayo kita mengadakan pesantren kilat Pondok Salat. Anak-anak remaja misalnya dari zuhur sampai buka puasa di sekolah-sekolah atau di majelis-majelis taklim, di masjid, kaum bapak, kaum ibu boleh. Kita kumpul, siapkan tempatnya, nanti kami datang. Nah, kita ngaji selama bulan Ramadan. Jadi pesantren kilat Pondok Salat. Oke, itu informasi. Baiklah. Jadi Allah berikan dua jalan pilihan, jalan ke surga dan jalan ke neraka. Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltalmisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Nah, jadi kalau mau dimudahkan jalan ke surga, rajin-rajinlah kita thalabul ilmi, ya, menuntut ilmu, baik secara offline, tatap muka, maupun secara online, virtual seperti ini. Malaikat-malaikat hadir di rumah kita masing-masing insya Allah. Baik, nah tema besar kita masih dalam 20 macam sholat sunnah. Ya, 20 macam sholat sunnah. Nah, kita sampai pada sholat ba'da safar. Ya, di masjid atau di musola. Ba'da safar, ya, atau safar. Nah, ini akan kita kaji pada malam hari ini. Juga nanti kita sedikit selipkan tentang fikih safar. Ya, fikih safar. Baik, yuk kita sholat sunnah setelah safar, setelah berpergian. Ya, sholat sunnah setelah berpergian. Jadi bukan sebelum pergi dia, tapi setelah pulang. Itu sholat safar, sholat ba'da safar, ya, perjalanan. Nah, sholat sunnah ba'da safar pengertiannya adalah secara bahasa safar berarti menempuh perjalanan. Adapun secara syariat, safar adalah meninggalkan tempat bermukim, tempat tinggal, ya, tempat tinggal asli kita tinggalkan dengan niat menempuh perjalanan menuju ke tempat yang lain. Itu. Jadi itu safar. Safar itu seperti itu. Meninggalkan tempat bermukim dengan niat menempuh perjalanan menuju satu tempat, tapi niatnya perjalanan yang baik, bukan perjalanan yang mengandung maksiat, bukan, tapi perjalanan yang mengandung kebaikan.
ya seperti umroh, pulang kampung, atau bisnis dan sebagainya. Ya bisnis yang halal boleh, itu juga dikatakan safar. Ya, nah kemudian batasan safar, batasan bepergian yang ada salat sunnahnya. Para ulama berbeda pendapat tentang jarak perjalanan yang telah dianggap sebagai seorang musafir. Jadi berbeda pendapat ini silakan pilih yang mana saja, itu maknanya. Nah, 1. Jarak minimal suatu perjalanan dianggap safar atau musafir adalah 4 barid. Itu sama dengan 16 farsakh. Sama dengan 48 mil. Sama dengan 85 kilometer. Nah, ini jumhur ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i ini menjadi patokan yang paling utama yang dikatakan orang itu safar. Ya. Ini diyakini atau dipegang oleh Ibnu Umar di masa Nabi, ini sahabat Nabi, Ibnu Abbas, kemudian masa tabi'in Al-Hasan Al-Basri, Az-Zuhri, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Asy-Syafi'i. Nah, mereka berdalil ya dalam sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Nah, jadi ini batas minimum seorang itu musafir dan ada sholat sunnah ba'da safar. Jadi kalau misalnya dari Ciputat dia jalan-jalan ke Tanah Abang, belanja beli jilbab, wah kan aku udah musafir ini, boleh dong jamak sama qashar, boleh dong nanti saya sholat ba'da safar. Itu tidak, karena jaraknya belum cukup. Dari sini ke Bogor aja belum cukup. Nah, ada yang mengatakan dari sini Puncak Pas lewat lagi. Nah, baru nyampe dia 85 km. Dari Jakarta itu, dari Monas. Oke. Itu menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Hadis dalilnya ini dalilnya. Wa kana Ibnu Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum yaqsurani wa yuftirani fi arba'ati burudin wa hiya sittata asyarata farsakhon. Dan adalah Ibnu Umar dan Ibnu Abbas salat 2 rakaat mengqashar dan tidak berpuasa dalam perjalanan 4 hari atau berjalan 16 farsakh. Nah, jadi ini 4 hari ini dengan membawa kuda dan unta, tapi di sana ada barang-barang, bukan dikendarain, bukan dituntun. Kalaupun dikendarain pelan dia, karena ada bawa barang-barang. Itu 4 hari 4 malam. Itu jaraknya waktu itu 16 farsakh. Nah, 16 farsakh itu sama dengan ya 85 km. Itu. Jadi seperti itu. Ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari pada bab safar. Ya, jadi ini pendapat pertama. Yang dikatakan orang itu musafir 85 km atau 16 farsakh. Baik. Yang kedua, jarak minimal sebuah perjalanan dianggap safar adalah sejauh perjalanan 3 hari 3 malam. Kalau tadi 4 hari 4 malam, ini 3 hari 3 malam. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, Suwaid bin Ghafalah, Asy-Sya'bi, An-Nakhai, Al-Thawri, dan Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Ya, dalilnya adalah hadis Ibnu Umar. Pakai dalil juga. Ya. Ini dia. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tusafir al-mar'atu thalathata ayamin illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang wanita itu pergi bersafar selama 3 hari 3 malam kecuali bersama mahramnya. Kecuali bersama mahramnya. Nah, jadi dikatakan di sini musafir itu 3 hari 3 malam berdasarkan hadis ini. Nah, jadi wanita itu tidak boleh pergi tanpa mahram
selama 3 hari 3 malam. Mahram itu siapa? Orang yang haram dinikahi oleh wanita itu, seperti ayah, kemudian paman, kemudian abang laki-laki, kemudian adik laki-laki. Nah, itu dikatakan mahram, ya. Yang dikatakan mahram itu suami, ya suami itu bukan mahram, itu suami halal, itu halal. Apalagi itu boleh, memang itu sebagai penanggung jawab justru kalau suami. Oke ya. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah 3 hari 3 malamnya itu. 3 hari 3 malamnya itu yang jadi patokan. Yang dikatakan safar dalam hadis ini. Nah, jadi ada 2 pilihan. Kemudian yang ketiga, jarak minimum sebuah perjalanan dianggap safar adalah sejauh perjalanan sehari penuh. Nah, ini pula. Jadi yang dikatakan safar itu adalah sehari penuh. Pendapat ini dipilih oleh Al-Auza'i dan Ibnu Munzir berdasarkan hadis an Yahya ibni Yazid an Hunai qala sa'altu Anas ibni Malik an qasri as-salati faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata thalathatin amyalin aw thalathati farasikh syu'batu syakku shalla rak'ataini. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar sejauh 3 mil atau 3 farsakh, beliau sholat 2 rakaat, yakni mengqasar sholat. Nah, ini yang dikatakan safar itu adalah 3 farsakh. 3 farsakh itu 3 mil. 3 mil itu sehari semalam. Kalau pakai jalan kaki atau kuda tapi kudanya dituntun, tidak lari kencang, tidak, karena bawa barang-barang dagangan. Nah, jadi kalau sudah ada qasar di situ, nah berarti nanti ada sholat ba'da safarnya sebelum masuk ke rumah. Jadi ada 3 pilihan. 4 hari 4 malam, 3 hari 3 malam, atau 1 hari 1 malam. Yang mana yang benar? Semuanya benar, makanya Nabi kasih pilihan. Nah, kasih pilihan. Jadi kalau zaman kita sekarang, ya, ini jarak itu tidak jadi jarak atau hari itu tidak jadi patokan. Karena dari sini ke Medan itu naik pesawat cuma 2 jam. 2 jam. Kalau naik kendaraan bis itu 3 hari 3 malam. Kalau bis patas AC itu ALS. Nah, kalau pakai kuda itu 1 kali perjalanan bisa 1 bulan zaman dulu. Itu kudanya dipacu ya. Tuh, jadi oleh karena itu zaman sekarang ini jadi dia banyak pilihan berdasarkan hadis ini. Banyak pilihan dia. Sip. Nah, yang keempat, jarak minimal sebuah perjalanan dianggap safar adalah sejauh perjalanan 2 hari penuh atau sehari semalam penuh berdasarkan hadis berikut ini. Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yuhadditsu bi arba'in anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ajabanani wa anaqnani qala la tusafir al-mar'atu yaumaini illa ma'aha zaujuha au dzu mahram. Tidak boleh seorang wanita itu safar selama 2 hari 2 malam kecuali bersama suami atau mahramnya. Nah, jadi dengan demikian ada 4 pilihan, 4 hari 4 malam, 3 hari 3 malam, 1 hari 1 malam tadi, sekarang 2 hari 2 malam. Tuh. Kenapa bisa bermacam-macam? Inilah rahmat dari Allah, ya, lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikut ini juga ada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafiru
masirata yaumin wa lailatin laisa ma'aha hurmatun. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar sejauh perjalanan sehari semalam tanpa disertai mahram. Nah, jadi kita di sini lihat ya, harinya itu sehari semalam. Sehari semalam. Jadi dengan demikian ini penguat tadi. Baik, sekarang intinya adalah dengan tidak adanya pembatasan jarak safar yang pasti, maka pembatas safar kembali kepada uruf, kebiasaan masyarakat setempat. Selama masyarakat setempat menganggap atau menyatakan bahwa perjalanan tersebut adalah safar atau musafir, maka perjalanan itu adalah safar yang disyariatkan untuk mengqashar sholat dan berpuasa di dalamnya dan melakukan sholat ba'da safar setelah kembali ke kampung halamannya. Makanya nanti ada pendapat, ya, dia ke Tanah Abang dari Ciputat naik angkot, ya, atau naik bis belanja, atau naik taksi, atau bawa mobil, atau bawa motor lah, macet. Nah, itu dia. Berangkatnya jam 8 pagi, sampai di tempat itu bisa setengah 10, atau jam 10, 2 jaman, macet. Beres belanja semua, selesai jam 2, dia makan siang, dia sholat zuhur di sana. Pulang belum asar. Nah, begitu jalan kejebak macet sampai maghrib nggak sholat asar. Nah, itu dia. Nah, itu dikatakan safar sebagian ulama pendapat. Ya udah, nanti dia menjama aja dengan sholat zuhurnya tadi. Nah, dia khawatir tadi di masjid tadi, dia di pasar, dia langsung aja jamak takdim sholat zuhur sama sholat asar, karena dikhawatirkan nanti macet pulangnya. Ada yang berpendapat begitu karena dia safar ke Tanah Abang mau belanja. Itu karena tadi tidak ada kepastian, ya, harus safar itu harus sekian, tidak ada, cuman banyak pilihan. Oke, nah kemudian kita masuk sekarang adab-adab sebelum safar, sebelum musafir. 1. Menegakkan sholat istikharah sebelum berpergian. Apakah baik pergi ini atau tidak baik pergi ini, yaitu sholat sunnah istikharah 2 rakaat, kemudian berdoa dengan doa istikharah sebagai berikut. Nah, ini juga udah pernah kita kaji. Jadi misalnya ada orang mau pergi ke Bandung, ini janjian. Nah, itu sunnahnya itu besok mau pergi ke Bandung, sunnahnya itu malam ini dia istikharah dulu. Ini ke Bandung ini kira-kira menurut Allah buat saya baik apa tidak ya, begitu, istikharah dulu. Nah, itu sunnahnya gitu. Baru dia baca doa ini, ya. Jabir ibni Abdillahi as-Salami qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuhumus surata minal Qur'an. Yaqulu idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairi faridah thumma liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya agar beristikharah dalam setiap urusan, sebagaimana Rasulullah mengajarkan surah dari Al-Quran dengan bersabda, apabila salah seorang kalian ingin melakukan sesuatu, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat, bukan sholat fardu, lalu berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmumu. Ini doanya yang bertuliskan merah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, sungguhnya aku minta pilihan kepada engkau dengan ilmu engkau. Nah, kalau memang baik, berikanlah petunjukmu. Kalau memang tidak baik, berikanlah petunjukmu. Nih, jadi sebelum mengadakan perjalanan, diusahakan 1 hari atau 1 malam sebelumnya dia melakukan istikharah. Oke, ini 1. Yang kedua, hendaknya melakukan safar perjalanan bersama dengan 2 orang atau lebih. Ya, nggak boleh sendiri kalau bisa. Minimum 2 orang atau lebih. An Amri ibni Su'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-rakibu syaitanun wa rakibani syaitanani wa salasatu rakbun
Satu pengendara atau musafir adalah setan, dua pengendara musafir adalah dua setan, dan tiga pengendara musafir ialah rombongan musafir. Nah, jadi kalau satu atau dua itu termasuk setan, kata Nabi. Ya. Jadi yang paling bagus memang tiga. Ya, yang paling bagus adalah 3 orang kalau mau pergi jauh, mau pergi musafir. Ya, jangan sendiri, jangan berdua, tapi 3. Nih, ini sunnahnya ini. Ya, sunnahnya seperti itu. Nah, kemudian setelah 3 orang siap minimum, mengangkat seorang pemimpin, yaitu hendaknya menunjuk seorang ketua rombongan dalam safar. Sebagaimana dalam hadis An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kana thalathatun fi safar falyu'ammiru ahadahum. Jika 3 orang keluar untuk bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai ketua rombongan dan wajib mentaatinya. Tuh, ayo kita mau pergi nih, kemana nih? Mau umroh. Nah, itu jelas kalau mau umroh ya, ada tour leadernya. Atau mau safar ke Jawa ini, ada silaturahim di sana. Yuk bertiga kita. Siapa ketuanya ini? Oh, si Fulan. Allah enggak antum. Oke. Kalau memang saya diamal sebagai ketua, ingat ya, rumusnya adalah wajib taat kepada ketua. Keputusan adalah pada ketua. Tapi ketua minta pendapat sama teman-temannya itu. Udah pendapat. Nah, terserah ketua. Putuskan. Menurut saya ini. Udah, siap begitu. Jadi nggak boleh nanti berantem itu. Banyak yang begitu. Sebelum berangkat dia bertiga berlima, nggak ada yang ketuain. Ya udah. Akhirnya dalam perjalanan itu bukannya mendapat pahala, tapi justru dia mendapat dosa. Memutuskan tali ukhuwah, tali silaturahim, itu bahaya sekali. Tidak akan masuk surga dia. Kenapa? Karena tidak diangkat ketua. Nah, wajib diangkat ketua. Tuh ya. Kemudian disunnahkan untuk melakukan safar pada hari Kamis dan berangkat pagi-pagi ketika akan melakukan perjalanan itu. Nih, hadisnya An Abdurrahman ibni Ka'bin ibni Malikin an abihi radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal khamisi fi ghazwati Tabuk wa kana yuhibbu ay yakhruja yaumal khamis. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju perang Tabuk itu pada hari Kamis dan telah menjadi kebiasaan beliau untuk keluar bepergian pada hari Kamis. Nah, jadi kalau mau musafir, mau pergi kemana, boleh kita berangkat, yuk berangkat. Kapan kita berangkat? Hari Kamis, tapi pagi-pagi. Ini ya. Nah, kemudian menitipkan semuanya hanya kepada Allah. Ini kalau mau umroh misalnya, perjalanan jauh. An Ibni Umar qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ashkhasun saraya yaqulu li syakhidi yaqulu li syakhisi astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Artinya, aku menitipkan agamaku, amanahmu dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah. Jadi dalam qalbu kita berkata, kutitipkan kau semua wahai keluargaku, agama kalian semua agar terjaga, amanah kalian semua mudah-mudahan amanah, dan perbuatan kalian semua kutitipkan kalian semua kepada Allah. Nah, itu wajib kita berniat seperti itu ya, kita serahkan kepada Allah, kita titipkan. Makanya nggak boleh kita kalau dalam pergi umroh itu khawatir dengan keluarga, bagaimana keluarga nanti ya, bagaimana nanti bisnis ya, bagaimana udah berangkat aja, titipkan mereka kepada Allah, nitipnya kepada Allah. Kalau sama kawan-kawannya sekedar hubungan hablum minan nas boleh, titip keluarga ya, tapi itu bukan merupakan beban, enggak, itu sekedar ya basa-basi lah katakan. Tapi yang wajib itu menitipkan kepada Allah. Enggak boleh ragu, enggak boleh kita menoleh ke belakang. Ya, kita menuju panggilan Allah untuk umroh atau haji. Oke, itu yang kelima. Nah, kemudian adab-adab ketika sedang bersafar. Kalau tadi sebelum, sekarang ketika dalam perjalanan itu. 1. Menaiki kendaraan dan mengucapkan doa safar. Naik mobil, naik pesawat, naik apa, ini doanya.
anna ibnu Umar allamahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safarin kabbaro salasan summa qala subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tuwi anna bu'dah. Allahumma antas sahibus fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa kabatil manzur wa su'il munqalab fil mali wal ahli. Nah, ini kita lihat doanya ya. Ini terjemahan, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam perjalanan ini. Ya. Kami mohon perbuatan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, permudahlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah pendampingku dalam bepergian dan mengurusi keluarga. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelelahan dalam perpergian, dari pemandangan yang menyedihkan, dan dari kepulangan yang buruk dalam harta dan keluarga. Ini doanya ini. Nah, jadi dibaca doa ini ketika dalam perjalanan itu. Sambil kita berada di mobil kalau mau ke bandara, baca. Bisa dibaca langsung kalau belum hafal. Nah, ini doa safar ya, hadis riwayat Imam Muslim. Baik, nah kemudian selanjutnya yang kedua, ya adab ketika sedang dalam musafir itu bertakbir mengucapkan Allahu Akbar ketika sedang mendaki atau take off, begitu naik pesawat. Nah itu, begitu naik dia gitu, naik itu bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau zaman Nabi dulu Nabi naik kuda itu, naik kudanya agak nanjak, itu bertakbir. Tuh. Kemudian ketika menurun, mau landing dia, Subhanallah, 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 sampai itu bannya nempel di bandara. Kalau dia pesawat, kalau naik mobil pas tanjakan Allahu Akbar, pas turunan Subhanallah. Mau ke puncak kita ya terus Allahu Akbar, terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti rata diam, nanjak lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu. Ntar pulang dari puncak sana, pas nurun Subhanallah, Subhanallah, rata diam, nurun lagi Subhanallah, 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 begitu. Nah, itu berdasarkan apa? Berdasarkan hadis an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma qala kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Kami apabila berjalan menanjak mengucapkan takbir Allahu Akbar, dan apabila jalan menurun membaca tasbih subhanallah. Itulah Islam, ya, mengajarkan adab-adab ketika sedang dalam musafir. Oke, nih. Jadi ibadah dia. Nah, kemudian yang ketiga memperbanyak mengucapkan doa berdasarkan hadis. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul walidi wa da'watul musafiri wa da'watul mazlumi." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, 3 doa orang yang pasti dikabulkan, mustajab, ada 3, dan tidak ada keraguan lagi tentangnya. Tuh, jadi nggak bisa diragukan lagi. Memang 3 inilah yang doanya ini harus kita waspadai, dan doa ini terkabul kata Nabi. Pertama, doanya orang yang dizolimi. Hati-hati, rakyat ini dizolimi. Jadi kalau nanti rakyat ini berdoa terus, wah itu bisa bahaya mereka. Jadi siapa saja yang dizolimi itu doanya hati-hati, itu doanya makbul. Orang yang terzolimi, orang yang ditipu, orang yang disakiti, hati-hati. Ya misalnya ada orang naik motor RX King, knalpotnya di model-modelin, digas, dimain-main, ron begitu, di gang komplek. Nah ada anak kecil yang tidur, terkejut dia. Nah kemudian orang tuanya pun marah dia. Akhirnya kata ini, maaf bahasanya, biar mampus tuh orang. Makanya akhirnya mereka tabrakan di jalan itu karena udah banyak yang doain.
yang terzalim itu mendoa, spontanitas dia ngomong, dasar tuh orang biar mati dia tuh tabrakan. Jadi ucapan itu datang malaikat, amin kata malaikat, udah selesai. Makanya jangan sering menzalimi orang karena doa dia itu terkabul. Yang kedua, doanya orang yang musafir. Nah ini, makanya kalau kita musafir itu mustajabah doa. Doa minta apa aja situ, Allah tampung tuh doa kita. Nah tapi orang yang musafir tadi ngikutin aturan-aturan syariatnya. Itu ya, syarat-syaratnya tadi itu sebelum, adab-adabnya tadi sebelum musafir. Nah, itu. Kemudian adabnya saat musafir. Itu doanya dikabul orang yang melakukan perjalanan itu, musafir ini. Nah yang ketiga, ya, doa buruk orang tua terhadap anaknya. Jadi hati-hati sebagai anak. Kadang-kadang orang tua itu dizolimi sama anaknya tanpa disadar orang tua, spontanitas dia mendoakan jelek. Itu langsung terkabul. Nah seperti kan ada ceritanya itu Sampuraga atau Malin Kundang tuh. Malin Kundang dia spontanitas orang tuanya ini kesal sama anaknya, durhaka sama anaknya, jadi batulah kau, jadi batu. Tuh, itulah hati-hati tuh doa ya dari orang tua kepada anak. Makanya anak pun hati-hati jangan sampai menyakiti hati orang tua, dan orang tua pun hati-hati jangan gampang mendoakan jelek kepada anak. Kalau doa jelek itu lebih cepat dia, kalau doa baik itu agak lama. Nah, doa jelek itu lebih cepat dia, hati-hati. Oke, nah kemudian bersenandung sambil melantunkan syair dan puisi. Ini lagi musafir. Ya. Dari Salamah bin Al-Akhwa radhiyallahu anhu, ia berkata, kami mengadakan perjalanan malam bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuju Khaybar. Lalu seorang laki-laki dari rombongan kami itu berkata kepada Amir, wahai Amir, apakah tidak sebaiknya engkau memperdengarkan kepada kami bait-bait syairmu? Amir adalah seorang ahli pembuat syair, penyair dia. Maka dia mulai melantunkan syair kepada rombongan itu. Katanya, ya Allah, kalau bukan karena engkau, tentulah kami tidak akan mendapat petunjuk. Kami tidak akan bersodakoh, dan juga kami tidak akan sholat. Berilah ampun, ya, ampunan sebagai tebusan untukmu atas apa yang telah kami lalaikan. Teguhkanlah kaki-kaki kami bila bertemu musuh. Berikanlah ketenangan atas kami. Sesungguhnya jika diserukan kepada kami, niscaya kami enggan untuk mengikutinya. Namun dengan seruan itu mereka datang kepada kami. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah yang sedang bersenandung itu? Nah, mereka menjawab, Amir bin Al-Akhwa bin Al-Aqwa. Beliau bersabda, semoga Allah merahmatinya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, jadi ketika dalam keadaan musafir itu disunahkan bersenandung. Bersenandung, tapi isi senandungnya itu adalah isi yang mengungkapkan syukur kepada Allah, isi yang mengungkapkan taubat. Pokoknya isinya itu isi yang menggugah keimanan, bukan isi yang menimbulkan syahwat, bukan. Atau yang membawa semangat gembira. Ya, itu makanya sebagai ulama itu membuat senandung-senandung sholawat dia ketika berjalan, ya, ketika perjalanan. Nah, kemudian ada juga para ulama itu melebarkan dia. Ya, pokoknya lagu apapun, senandung apapun, ya, yang tidak mengarah kepada syahwat atau keburukan, ya, yang penting dia itu bikin semangat. Nah, boleh dalam melakukan perjalanan safar. Itu sebagian ulama mengatakan demikian. Nah, itu ya. Jadi disunahkan kita untuk bersenandung atau membaca puisi atau membacakan syair-syair. Syair. Nah, kemudian adab setelah safar sampai di tanah air. Apa adabnya? Mengucapkan doa safar dengan lafaz doa. Ini ya.
Inilah lafaz doanya ini, panjang dia. Ya, panjang dia. Kalau kita lihat terjemahannya, nih, dari Anas bin Malik berkata, kami pernah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau kembali dari Usfan. Ketika itu Rasulullah berada di atas tunggangan. Beliau dengan memboncengkan Sofiyah binti Huyai. Kemudian unta beliau tergelincir sehingga membanting keduanya. Abu Talha pun bergegas membantunya dengan berujar, wahai Rasulullah, biarlah Allah menjadikan aku sebagai tebusan bagi Anda. Nah, beliau berkata, sebaiknya kamu menolong wanita itu. Maka Abu Talha pun menutup wajahnya dengan selembar baju, lalu mendatangi Sofiyah dan melempar baju itu untuknya. Kemudian dia memperbaiki pelana hewan tunggangan itu, tali kuda itu. Lalu beliau dan Sofiyah dapat mengendarinya. Akhirnya kami dapat menolong Rasulullah SAW. Ketika hampir tiba di Madinah, beliau berdoa, Ayyibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun. Kita kembali sebagai hamba yang bertaubat, beribadah kepada Rabb, ya, kepada Rabb kita dan memujinya. Beliau terus saja membaca doa ini hingga memasuki kota Madinah. Jadi baca doanya itu tadi, ayyibun ta'ibun abidun li rabbina hamidun. Itu terus dibaca. Ayyibun ta'ibun abidun li rabbina hamidun. Itu terus dibaca sampai kota Madinah. Masuk ke masjid. Nah, begitu. Oke, ya. Baru memberitahukan terlebih dahulu kedatangannya kepada keluarga. Ini juga adab ini, di WA lah kalau sekarang ya. An Jabir ibni Abdullah qol, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin falamma qadimna al-Madinata dhahabna linadakhula faqal amhilu hatta nadakhula laylan ay isya'an kay tamtashito as-sa'ithah wa tastahidda al-mughibah. Artinya, dari Jabir bin Abdullah berkata, kami pernah berperang bersama Nabi. Setelah kami tiba di Madinah, kami bermaksud hendak segera pulang ke rumah kami masing-masing. Namun beliau bersabda, tunggulah dahulu hingga hari anggak senja. Sisirlah dahulu rambut-rambut kalian yang kusut itu. Berilah kesempatan kepada keluarga kalian untuk bersiap-siap dan berhiaslah untuk menyambut kedatangan kalian. Nah itu. Jadi disunahkan sebelum sampai ke rumah itu kalau bisa kita mampir dulu ke masjid. Sebelum itu kita berwudu, kita rapi-rapi, sisiran. Nanti baru sholat, baru kita ke rumah. Kalau bilang tahu, kasih tahu, kami udah mau nyampe ini ya, begitu. Nah, nanti yang di rumah itu bersiap-siap, berhias kalau dia sebagai istri. Siap-siap semua, rumah apa, makan, minum, begitu. Dan disunahkan kita memberitahu kita bakal mau sampai. Dan disunahkan yang di rumah itu menyambut gitu. Menyambut kedatangan orang yang baru pulang safar itu. Nah, jadi orang bersafar itu pun harus dia rapi-rapi dulu di masjid. Jangan dalam keadaan lecek, kumal, jangan. Tunjukkan rapi. Ya, karena baru pulang safar. Oke, yang ketiga, sholat 2 rakaat di masjid ketika tiba dari safar. Inilah dia intinya ini. Ya, sholat ba'da safar dia. Ya, sebagaimana hadis Nabi. An Ka'bin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin duhan dakhala al-masjida fa shalla ra'ataini qabla ayajlisa. Artinya sesungguhnya apabila Nabi telah tiba dari bepergian pada saat duha sampainya itu kadang-kadang beliau masuk ke dalam masjid dan kemudian sholat 2 rakaat sebelum duduk, sebelum istirahat di masjid itu. Sholat dulu. Nah, sholat apa namanya? Sholat ba'da safar, bukan tahiyatul masjid, bukan. Tahiyatul masjid sudah include dia, sudah langsung sebagai sholat tahiyatul masjid. Begitu juga kalau kita sampai di masjid, waktu tinggal 2 menit, mau tahiyatul masjid atau qobliyah zuhur misalnya, atau qobliyah subuh misalnya. Nah, maka laksanakanlah qobliyahnya, qobliyah subuh atau zuhur. Maka tahiyatul masjidnya sudah include, sudah termasuk di dalam. Ini pun begitu. Masuk masjid dia sebelum duduk istirahat,
bersiap-siap rapi-rapi, memberitahu orang yang di rumah. Nah, dia sholat 2 rakaat, namanya sholat ba'da safar. Satu lagi hadisnya, nah, menerangkan tentang sholat juga, ya, tentang sholat ba'da safar ini. Jabir ibni Abdillahi radhiyallahu anhuma qala kuntu ma'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi safarin falamma qadimna al-madinata qala li udkhul al-masjida fa sholli rak'atain. Jabir bin Abdullah berkata, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, dan ketika kami tiba di Madinah, beliau berkata kepadaku, masuklah ke dalam masjid, lalu sholatlah 2 rakaat. Nah itu, jadi artinya nggak langsung ke rumah, masuk masjid dulu, rapi-rapi, berwudu semua, sholat 2 rakaat di situ. Sholat apa? Sholat ba'da tawaf. Bukan ba'da tawaf, sholat ba'da safar. Ini yang jarang dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin. Nah sekarang kita sudah tahu ilmunya, yuk kita amalkan. Jangan ke rumah dulu, langsung kita cari masjid, cari musola. Nah, kalau saya depan rumah saya itu, sebelum masuk ke rumah, gang rumah, ada masjid musola itu wakaf mertua. Nah, sholat di situ dulu sebentar, berwudu kita rapi-rapi, sholat. Nah, mobil nunggu di depan. Ya, mobil yang jemput kita. Atau silakan masuk ke rumah. Nah, tapi kita sholat dulu, baru nanti kita masuk ke rumah. Inilah tuntunannya dalam Islam. Ya. Surahnya apa? Bebas. Habis baca Fatihah, rakaat pertama bebas, surah apa aja. Begitu juga rakaat kedua, ya, bebas surahnya. Niatnya dalam kolbu, aku sholat sunnah ba'da safar 2 rakaat. Ketika takbir, Allahu Akbar, begitu. Udah selesai, dapat pahala kita. Kenapa? Karena mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Bersambung insya Allah nanti pada tema berikutnya, ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.